Boleh on cam dong teman-teman. Yang bisa on cam boleh on cam. Oke, ini ada teman-teman dari mana aja nih? Ada yang dari waktu Indonesia bagian timur nggak? Di sana biasanya lebih malam ya. Oke, sebentar teman-teman. Teman-teman ada yang udah coba kerjain latihan soalnya belum? Belum, hehe. Oh iya, soalnya tadi kirimnya juga mepet ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu. Sebentar ya, sorry. واصل. Wait a minute. Sebentar teman-teman. وكم مرتادهم. Eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kenalin, aku Lilis. Mungkin teman-teman yang kemarin udah join di Ngebaso PU yang pertama atau teman-teman yang sempat ikut bimbel yang batch 3 udah kenal. Tapi teman-teman yang baru join, halo, salam kenal. Aku Lilis dan aku salah satu tentor yang ada di sekolah UTBK, teman-teman. Oke, malam hari ini sesuai yang kita janjikan di grup ya teman-teman. Kemarin teman-teman banyak request yang bahas soal PKK, bahas soal PKK. Malam hari ini dalam 1 jam ke depan kita bakal bahas soal PK bareng-bareng teman-teman. Sebelumnya nih aku mau tanya dulu, siapa yang udah pernah ikut bimbel dari sekolah UTBK atau yang ikut ngebaso PU kemarin atau udah nonton video rekamannya yang ngebaso PU kemarin teman-teman? Boleh raise hand yang udah pernah ikutan. Karena aku mau lihat nih nanti kira-kira seberapa banyak ya teman-teman yang udah tahu tips yang sempat aku sampaikan gitu. Kalau ternyata masih banyak yang belum ikutan, mungkin nanti aku bisa ulang lagi secara sekilas gitu ya tips untuk ngerjain soal UTBK-nya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Kak Cimuk, Kak, di mana dapetin rekaman yang bahas soal PU? Ada di websitenya Sekolah UTBK, teman-teman, yang ngebahas PU kemarin. Karena sebelum ngebahas PK yang hari ini, kita sempet ngebahas PU tuh pas bulan Februari, pas awal-awal Ramadan itu. Jadi nanti teman-teman boleh dicek ya di websitenya Sekolah UTBK. Dan malam hari ini kita bakal ngebahas PK, penalaran kuantitatif. Sambil Sambil menunggu teman-teman yang lain, aku mau izin share screen dulu sebentar, teman-teman. Oke. Teman-teman ada yang udah daftar membership di website Sekolah UTBK? Belum. Iya, yang bahas soal PU kemarin gratis, Kak. Oke, yang belum nggak apa-apa. Aku izin share screen, teman-teman. Aku izin share screen-nya dari website Sekolah UTBK. Udah keliat belum di kalian share screen-nya? Boleh open mic, boleh chat. Open mic juga nggak apa-apa teman-teman. Santuy aja kita malam hari ini. Ada chat. Oh, belum muncul ya. Udah, oh udah oke. Udah muncul ya di kalian. Sip. Teman-teman, jadi ini website Sekolah UTBK. Semua materi, semua rekaman, semua tryout, pokoknya semua-semuanya itu ada di sini, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau
Kak, aku mau latihan soal tryout dong. Boleh, teman-teman buka aja websitenya sekolahutbk.com. Terus daftar akun di situ, teman-teman nanti bisa diakses nih tryoutnya. Ada tryout akbar, kemudian ada juga rangkuman materi. Jadi di sini udah kita rangkumin nih semua materi yang ada di PK, di PM, dan nanti subtes lainnya juga akan menyusul diupdate secara berkala, teman-teman. Rangkuman materi ini dipakainya untuk apa sih, Kak? Untuk ketika nanti teman-teman nonton video series, karena nanti video series kita itu based on materi-materi yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa unduh dulu nanti materinya, lalu teman-teman bisa tonton video seriesnya. Oke, aku mau nonton video seriesnya. Kita balik lagi ke sini. Ini teman-teman video seriesnya ada di sini. Kalau teman-teman mau daftar bimbelnya, tinggal klik yang kelas bimbel. Tapi di malam hari ini kita bakal bahas dua materi utama, yaitu trigonometri dan juga fungsi komposisi dan inverse, teman-teman. Untuk materinya, aku bakal kenalin kalian materi trigonometri yang ada di video pembelajaran. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah daftar, sorry, aku stop share ya teman-teman, atau masih berjalan? Oh, masih berjalan. Sorry. Jadi kalau misalkan teman-teman udah upgrade ke member Immortal nih, teman-teman bisa akses puluhan video series yang ada di website Sekolah UTBK. Terus kalau teman-teman udah nonton videonya, di sini akan ada tanda centang hijau gitu. Yang belum berarti yang belum kita tonton. Karena materi hari ini yaitu trigonometri dan juga fungsi, kita mulai dari trigonometrinya dulu ya teman-teman. Nanti aku bakal play materi video yang trigonometri. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, boleh banget di kolom chat ataupun teman-teman open mic secara langsung juga nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi sebelum kita nanti nih bahas latihan soalnya, coba kita tonton dulu video materinya tentang trigonometri yang ini teman-teman. Oke. Oh, soundnya mati, nggak ada suaranya. Oke, sebentar teman-teman. Kenapa ya? Sebentar, aku coba share screen ulang ya. Oke, kita mulai dari awal. Silahkan fokus teman-teman. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau kendala kayak tadi, boleh banget ya langsung di kolom chat. Hai hai hai, selamat datang kembali di video Gimana? series by Sekolah UTBK. Udah muncul belum teman-teman soundnya, suaranya? Aman Kak? Oke, kita lanjut nonton dulu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh di keep Episode dulu. kali ini kita bakal bahas materi tentang trigonometri dan juga Pitagoras. Oke, teman-teman kalian masih ingat nggak? Kalau di trigonometri itu berarti kita mempelajari tentang segitiga siku-siku ya teman-teman, harus siku-siku. Nah, di segitiga siku-siku pasti ada sudut yang dia nilainya itu 90 derajat di sini. Lalu, sisi yang ada di hadapan sudut 90 derajat ini nih, pasti namanya adalah sisi miring.
Kemudian kedua sisi lainnya yaitu depan dan samping, tergantung posisi sudutnya. Nah, kalau di segitiga yang ini karena dia sudut A-nya ada di sini, berarti sisi yang ada di depan sudut A ini namanya adalah sisi depan. Dan yang tersisa ini adalah sisi samping. Tapi kalau misalkan sudut B-nya ada di sini nih, berarti yang depannya adalah yang di bawah ini dan sisanya ini yang samping. Gitu ya teman-teman. Jadi cara menentukan sisi depan, sisi samping kalian perlu lihat letak sudutnya itu ada di sebelah mana. Lalu tentukan yang di depan sudut itu pasti dia sisi depannya. Nah, tapi buat apa sih Kak kita tahu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring? Untuk mencari nilai ini teman-teman. Sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan juga kotangen. Ini singkatan yang lumrah untuk dihafal ya. Sin demi, kosami, tangen desa. Apa artinya? Berarti kalau kita mau cari nilai sin A di sini, nilainya itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring karena dia demi. Kalau kita mau cari nilai cos A, sami berarti sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kalau kita mau cari tangen A, berarti sisi depan dibagi dengan sisi samping. Konsep ini penting banget untuk kalian pahami karena pasti banyak keluar di UTBK. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian di trigonometri yang harus teman-teman ingat juga, rumus penjumlahan ini. Kalau ada sin A ditambah sin B berarti 2 sin setengah dikali A plus B dikali cos setengah dikali A min B. Pokoknya keempat rumus ini juga penting untuk diingat teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat nih, di sini dia sama ya, setengah A plus B, kemudian ini setengah A plus B, setengah A plus B, dan setengah A plus B. Dan di sini setengah A min B. Jadi untuk ngafalin rumus ini, aku punya triknya yang ini. Jadi sinnya kita ganti sebagai sayang, cosnya kita ganti sebagai cinta. Cara ngafalinnya seperti ini teman-teman. Sayang ditambah sayang berarti semakin cinta. Lalu kalau sayang dikurangi sayang, berarti cintanya sirna. Kalau cinta ditambah cinta, jadilah cerita cinta. Kalau cintanya dikurangi dengan cinta, sirna sudah. Jadi biar lebih gampang kalian bisa hafalkan ini. Lalu kalian hafalkan satu pola ininya. 2, kecuali untuk cos min cos ininya negatif 2 ya teman-teman. Terus kalian hafalkan ini dan ini. Untuk komponen yang ada di sini, kalian bisa sesuaikan dengan yang ini. Tapi kalau kalian punya teknik menghafal yang lainnya, boleh juga. Oke, sekarang kita pindah dulu ke sisi sebelah kanan. Oke teman-teman, di trigonometri juga ada materi yang kayak gini. Pasti kalian udah familiar ya. Ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 teman-teman, dia nilai sudutnya itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi dari 1 derajat sampai dengan 89 derajat. Ini dia sudutnya ada di kuadran 1. Atau kalau di segitiga biasa kita sebut dengan segitiga yang lancip. Kenapa? Karena sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, kalau di kuadran 2 berarti dia disebutnya adalah segitiga tumpul. Karena sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Bisa kalian bayangin kalau sudut lancip kan dia seperti ini bentuknya. Oh, berarti ada di kuadran 1. Kalau sudut tumpul kan pasti ke belakang gini ya. Nah, berarti dia adanya di kuadran 2. Lalu kalau di kuadran 3, dia nilai sudutnya 180 sampai 270 dan kalau di kuadran 4 nilai sudutnya yaitu dari 270 sampai dengan 360. Kak, kenapa sih kita harus memahami tentang ini? Nanti teman-teman akan tahu ketika kita mengerjakan latihan soal ya. Nah, yang harus kalian ketahui juga, kalau di kuadran 1 teman-teman, semua nilainya itu positif. Baik sin, tangen, cos, nilainya semuanya positif kalau dia di kuadran 1. Kalau di kuadran 2 yang positif hanya sin. Selain sin, cos dan tangen nilainya negatif. Kalau di kuadran 3 yang positif hanya tangen. Selain tangen, sin dan cos nilainya negatif. Dan di kuadran 4 yang positif hanya cos. Selain cos, nilai sin dan tangennya adalah negatif. Sorry, ini harusnya di sini ya. Untuk mempermudah mengingatnya nih, di kuadran mana apa aja yang positif, kalian bisa hafalkan yang ini.
Semua sindikat tangannya kosong. Semua berarti semua di kuadran 1 nilainya positif. Sindikat, oh berarti kalau di kuadran 2 yang positif sin doang. Tangannya, oh berarti di kuadran 3 yang positif nilai tangannya doang. Kosong, oh berarti di kuadran 4 yang positif nilai kosnya doang. Oke, kita lanjut dulu ya. Di sini juga ada rumus identitas trigonometri yang cukup sering digunakan. Boleh teman-teman hafalkan, di sini ada sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, kemudian tangan kuadrat A ditambah 1 sama dengan sekant kuadrat A, kotangan kuadrat A ditambah 1 sama dengan kosekant kuadrat A, dan sin per cos yaitu tangan. Dan ada satu lagi teman-teman, di trigonometri yang perlu diingat, yaitu nilai sin, cos, dan tangan dari sudut-sudut istimewa. Biasanya yang sering keluar itu di sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, dan 90 derajat. Kenapa harus dihafal? Karena ada beberapa soal di UTBK yang membutuhkan nilai sin dari sudut-sudut ini, tapi mereka tidak mencantumkan di soal teman-teman. Jadi, untuk yang ini, silakan teman-teman hafal. Tapi boleh nih kalau kalian menghafalnya misal satu aja untuk yang sin. Sin 0 itu 0. Kemudian 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, lalu 1. Nah, untuk cosnya teman-teman dia nilainya ditukar. Jadi, yang tadinya di kanan dipindah ke sebelah kiri. Yang tadinya di kiri dipindah ke sebelah kanan. Kalau sin tadi mulainya dari kiri dulu ke kanan, kalau cos dari kanan dulu ke kiri. Angkanya sama, 0, setengah, setengah akar 2, kemudian setengah akar 3, dan 1. Nah, kalau tangan, tadi kan tangan nilainya itu adalah sin dibagi cos ya. Jadi bisa langsung teman-teman bagi aja. Sin dibagi cos, 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3 yaitu sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 yaitu 1. Setengah akar 3 dibagi dengan setengah yaitu akar 3. Dan 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita coba latihan soalnya ya. Untuk yang trigonometri, soal ini kemarin keluar di latihan soal TKA dari websitenya TKA. Jadi coba kita kerjain ya. Jika diketahui sin A sama dengan... Oke, teman-teman, sementara materinya itu dulu. Nanti latihan soalnya kita bakal latihan soal bareng-bareng ya di Zoom. Sebelum aku lanjut nih, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang materi yang trigonometri tadi? Apakah materinya itu Kak kecepatan? Kak aku pengen diulang di bagian mana? Atau teman-teman masih bisa ngikutin sejauh ini? Oke, aman ya sejauh ini masih bisa ngikutin. Oke, aman, aman. Oke, teman-teman tenang aja, nanti rekaman Zoom yang malam hari ini teman-teman bisa tonton ulang di websitenya Sekolah UTBK. Jadi jangan lupa daftar akunnya, terus nanti teman-teman silahkan buka di bagian Baso UTBK. Nanti ada rekaman dari yang kemarin nih, Baso PU yang pertama, lalu Baso PK yang malam hari ini teman-teman. Nanti bisa teman-teman akses ulang di websitenya Sekolah UTBK ya, rekaman kelasnya. Oke, sejauh ini aman. Ngantuk, Kak. Aduh, semangat, Kak. Semangat minum dulu yuk. Kita cuman sebentar kok malam hari ini. Oke, masih bisa ngikut ya teman-teman sampai sini. Kalau belum ada pertanyaan, aku lanjut dulu di materi trigonometri yang kedua. Karena ternyata belum selesai teman-teman. Hai, jumpa lagi di video series by Sekolah UTBK. Kalau di episode kemarin kita udah bahas tentang trigonometri yang ini teman-teman. Kali ini aku mau kenalin kalian dengan konsep lanjutan dari trigonometri. Kemarin kita udah paham semua ya, kalau misalkan di kuadran 1 itu berarti semuanya nilainya positif. Ingat, semua sindikat tangannya kosong. Berarti kalau di kuadran 1 yang positif adalah semua, di kuadran 2 yang positif hanya sin, di kuadran 3 hanya tangan, dan di kuadran 4 hanya cos teman-teman. Nah, kali ini aku mau ngenalin kalian dengan yang merah-merah ini. Merah-merah itu apa, Kak? Nah, kemarin kan kita udah bahas ya teman-teman, kalau misalkan nilai yang ada di kuadran pertama itu berarti dia sudutnya 0 derajat kurang dari A kurang dari 90 derajat gitu ya teman-teman. Tapi nih
Kadang di soal penulisannya itu bukan sin A. Bisa jadi penulisannya itu dalam bentuk sin 90 dikurangi A derajat. Atau misalkan cos 270 dikurangi A derajat. Nah, kalau misalkan teman-teman ketemu bentuk yang kayak gini nih, berarti kan dia ada di mana teman-teman? Dia ada di ini, tanda yang merah-merah. Ini ya teman-teman yang bertanda merah ini, ingat catatannya apa? Jika menggunakan yang ditandai merah, maka ada perubahan. Kalau misalkan tadinya sin dia berubah jadi cos, kalau tadinya cos dia berubah jadi sin, kalau tadinya tangan dia berubah jadi kotangan. Maksudnya gimana kak? Jadi teman-teman misalkan yang ditanyakan yang ini, cos dari 270 dikurangi A. Dia adanya di mana? Adanya di kuadran 3. Di kuadran 3 tapi dia yang merahnya. Berarti harus berubah. Kalau yang tadinya ini cos, kita lihat di sini cos berubah jadi sin. Berarti nilai ini teman-teman sama dengan sin 180 ditambah A derajat. Sama halnya dengan yang ini, karena ini yang ditanyakan adalah sin 90 dikurangi A. Letaknya di mana? Di sini, tapi dia merah, berarti berubah. Dari sin dia berubah menjadi cos. Berarti yang ini nilainya adalah cos A, teman-teman. Ini sebetulnya lebih lengkapnya di sini, teman-teman, tapi karena ini kan terlalu banyak, akan sulit kalau teman-teman mau menghafal ini, jadi teman-teman silahkan pahami yang ini aja. Kalau teman-teman udah paham yang ini, maka rumus-rumus ini nggak perlu dihafal lagi. Karena kalau misalkan nanti kalian ketemu sin 90 plus X derajat, 90 plus X derajat ini merah, dia adanya di mana? Di kuadran 2. Berarti dia akan berubah menjadi nilai cosnya teman-teman. Kak, emang penting ya menghafal yang ini? Penting teman-teman, karena di UTBK tahun lalu keluar soalnya seperti ini. Ini dia. Oke, aku pause dulu sampai sini teman-teman. Gimana? Untuk materi yang ini ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita bahas latihan soalnya? Atau so far so good nih? Aman ya, sejauh ini masih aman? Oke. Kalau sejauh ini masih aman, berarti kita lanjut ke latihan soalnya teman-teman. Itu tadi salah satu, salah dua ya. Tadi itu video series yang ada di website Sekolah UTBK. Karena kalau misalkan kita mau mengandalkan pertemuan yang di bimbel aja kan terbatas ya teman-teman, hanya ada 7, 14 pertemuan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau belajar semua materi, mulai dari basicnya, aku saranin teman-teman daftar membershipnya di website Sekolah UTBK yang tadi biar bisa nonton video seriesnya. Oke, sekarang kita coba latihan soal. Aku share screen ulang sebentar, teman-teman. Ada yang udah coba ngerjain belum latihan soalnya? Tadi aku udah share ya, teman-teman. Materi dan latihan soalnya, ada yang udah coba kerjain atau belum? Halo, teman-teman. Belum. Yang lain ada yang udah coba kerjain belum, teman-teman? Kalau kalian mau open mic, boleh banget ya. Tenang aja, teman-teman. Santuy. Oke, share screen-nya udah kelihatan belum, teman-teman? Belum dapat soalnya. Oh, tadi soalnya udah di-share di WhatsApp grup. Nanti kita up ulang ya soalnya ya setelah pertemuan yang ini, teman-teman. Oke, udah kelihatan nih share screen-nya. Tadi ini udah kita bahas di video series, terus teman-teman juga nggak ada yang ditanyakan. Jadi ini aku next dulu ya, lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di chat atau langsung open mic aja, teman-teman. Oke, yang ini juga tadi aman ya, teman-teman?
Aman nggak? Coba ada yang open mic dong. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita latihan soal nih? Atau jangan-jangan ada yang udah kerjain latihan soalnya teman-teman? Tadi sih bilangnya pada belum ya, pada belum ngerjain latihan soalnya ya. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman, jadi itu yang tadi teman-teman tonton adalah salah satu keuntungan kalau teman-teman daftar member Immortal di website Sekolah UTBK. Tentu selain video series yang tadi barusan kita tonton, ada juga rangkuman materi, ada TO, ada video bahas soal cepat, dan lain-lain yang teman-teman bisa akses di websitenya Sekolah UTBK. Ini salah satu apa ya? Cuplikannya gitu ya, salah satu rangkuman, kemudian ini video seriesnya yang ada di website tadi. Ini materi himpunan, kemudian ada materi aljabar dan lain-lain. Ada cukup banyak materinya, silahkan teman-teman nanti explore di websitenya ya. Ini dia materi-materinya. Dan ada juga materi dari subtes yang lain. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman tuh tipe yang aduh kak aku kalau nonton video yang satu arah tuh monoton, ngantuk, aku nggak cocok, aku cocoknya ikut di kelas yang interaktif boleh banget. Kalau misalkan teman-teman mau gabung di bimbelnya yang batch 4 nih. Di bimbel batch 4 ini teman-teman nanti kita bakal ada 14 kali sesi pertemuan. Jadi hampir setiap hari kita bakal selalu ada kelas gitu, ada bahas materi. Ini jadwal-jadwalnya teman-teman. Dan nanti di dua pertemuan yang terakhir, di sini ada special session, kita bakal bahas soal-soal yang keluar di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau harapan aku sih, karena waktunya udah mepet nih teman-teman, udah kurang dari 40 hari. Kalau teman-teman mau belajar dari sekarang, silahkan. Tadi akses video seriesnya di website. Teman-teman belajar dulu satu persatu materinya dari basic, pelan-pelan gitu. Latihan soalnya dulu secara mandiri. Nanti ketika di bimbel ini, yang akan kita mulai tanggal 3 April nanti, teman-teman, baru kita bahas di kelas tuh bareng-bareng. Udah versi cepat, karena kan kalau di kelas nggak mungkin kita bahas sedetail kayak tadi satu persatu. Paling kita akan banyakin latihan soal, tips-tips gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau mendalami banget, saran aku teman-teman akses dulu video seriesnya. Nanti pemantapannya itu di bimbel, di pertemuan 1 sampai ke 12. Nanti teman-teman akan pemantapan materinya. Nanti di pertemuan ke-13 dan ke-14 ini langsung ngerjain soal UTBK yang keluar tahun sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lebih familiar, harapannya udah siap gitu. Di tanggal 18 dan 19 April ini harapannya teman-teman udah nonton semua video seriesnya, materinya udah hafal, rumus-rumusnya udah hafal. Jadi ibaratnya simulasi UTBK bareng-bareng lah gitu ya teman-teman di 2 hari terakhir ini. Lalu di tanggal 20 teman-teman bisa istirahat dan di tanggal 21 silahkan teman-teman eh untuk apa ya berwar masing-masing gitu ya, berjuang masing-masing di UTBK-nya. Bisa upgrade dari Guardian nggak? Bisa, Kak. Nanti Kakak buka, misalkan video series, nanti akan diminta untuk update ke Immortal secara otomatis gitu. Oke, ini cara daftar bimbelnya bisa dilihat di TikTok jurnal.permatasari atau di Instagramnya Sekolah UTBK, teman-teman. Nah, ini dia latihan soalnya tentang trigonometri. Ada yang udah coba kerjain belum teman-teman? Ini tipe soal yang keluar di UTBK tahun 2023. Jadi UTBK kan pelaksanaannya beberapa hari ya teman-teman. Tapi ternyata tipe-tipe soalnya itu mirip-mirip. Di tahun 2023 kebetulan yang keluar kayak gini. Ini gampang banget kalau teman-teman tadi udah menguasai materi yang di video series tadi ya. Oke, kita coba kerjain bareng-bareng ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, lagi-lagi boleh langsung chat atau open mic juga nggak apa-apa teman-teman. Kita tektokan aja gitu ngobrolnya. Oke, di sini teman-teman diketahui katanya sin P itu adalah 5/6. Tadi sin itu apa teman-teman? Tadi apa teman-teman? Sin itu de Depan per miring. depan per miring. Kalau kos, sa Samping miring.
Betul. Kalau tangan apa teman-teman? Depan per Depan samping. Oke. Berarti kalau kita punya di sini sin P-nya itu 5/6. 5 itu apa teman-teman? Depan. Miringnya 6. Sekarang P-nya titiknya ada di mana? Di sini P. Berarti sudut P-nya ada di sini nih. Berarti depannya yang mana? Yang A atau yang A atau yang B teman-teman depannya? Yang A. Yang A betul karena sin P sudut P-nya di sini depannya berarti yang ada di depan sudut berarti yang A. Ini adalah sisi depannya. Berapa? 5. Miringnya yaitu 6. Kira-kira teman-teman bisa nggak cari nilai sampingnya ini? Nilai yang di sininya. Bisa kita cari nggak teman-teman? Bisa, betul. Pakai rumus apa? Rumus Pitagoras. Pakai rumus Pitagoras. Masih ingat teman-teman kalau misalkan ada misal nih sisi miringnya ini A, tadi ini B, ini C gitu ya. Sisi miring itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti kalau kita mau cari nilai yang B ini sama dengan akar dari C kuadrat ya teman-teman sisi miringnya dikurangi sisi satunya nih yang udah diketahui. Berarti untuk mencari panjang B-nya itu sama dengan akar dari C-nya berapa teman-teman tadi? 6. Betul, 6 kuadrat dikurangi A-nya berapa? A-nya tadi ini, 5. 5 kuadrat. Berarti nilai B-nya sama dengan berapa? Akar dari 36 dikurangi 25. Jadi nilai B-nya berapa teman-teman? akar 11. Betul, akar 11. Jadi nih, nilai yang di sini dia adalah akar 11. Oke, kita udah punya panjang dari ketiga sisinya. Berarti tinggal kita cari nih, yang benar yang mana di antara nomor 1, 2, 3, dan 4. Teman-teman, kemarin sempat ikut yang ngebaso PU nggak? Kalau ketemu Ya, soal 1, 2, 3, 4 kayak gini, udah tahu tipsnya belum? ya. Udah, ada yang belum tahu teman-teman? Udah tahu semua ya? Oke. Oh, belum Kak. Ada yang baru join. Oke, aku ulang secara sekilas ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan nih kalian ketemu tipe soal yang 1, 2, 3, 4 kayak gini, ada tipsnya. Biar kalian nggak harus kerjain semua. Langkah pertama yang harus teman-teman lakuin kalau ketemu soal tipe 1, 2, 3, 4 ini nih, yang pertama, kalian cek dulu. Nomor 1 itu benar atau salah. Kalau misalkan nomor 1 benar, teman-teman, otomatis nomor 3 itu benar. Kalau nomor 1 salah, otomatis nomor 3 itu salah. Dan nomor 4 ini pasti benar kalau nomor satunya salah. Makanya kalau misalkan nomor 1 salah, itu biasanya kita sebut dengan kabar baik. Karena teman-teman tinggal cek yang nomor 2-nya. Kalau misalkan nomor satunya ternyata benar, oh berarti nomor 3 juga benar. Langkah berikutnya kita cek yang nomor 2 teman-teman, benar atau salah. Kalau misalkan nomor 2-nya benar, berarti teman-teman cek lagi yang nomor 4-nya. Kalau nomor 4-nya benar, berarti jawabannya adalah yang E, semua pilihan benar. Tapi kalau misalkan nomor 4-nya itu salah, berarti jawabannya apa teman-teman? Jawabannya yang A, hanya 1, 2, 3 aja yang benar. Tapi nih kalau misalkan ternyata nomor 2-nya ini salah, teman-teman, kalau misalkan nomor 2-nya ini salah nih, berarti yang ada opsi 2 ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Langsung deh ketemu jawabannya yang mana? Jawabannya yang B, teman-teman.
Tapi kalau misalkan ternyata nomor satu itu salah, tadi kan berarti kita itu kabar baik ya, karena nomor tiga pasti salah dan nomor empat pasti benar. Kita tinggal cek yang nomor dua. Kalau nomor duanya itu benar, berarti jawabannya adalah yang C. Dua dan empat benar. Tapi kalau nomor duanya salah, berarti jawabannya adalah yang kalau nomor duanya salah, berarti jawabannya adalah yang D4 saja. Karena satu salah, dua salah, dan tiga salah. Teman-teman nanti untuk mencerna tipe soal 1, 2, 3, 4 ini, yang poin ini udah sempat aku bahas ketika kita bahas OPU. Jadi silahkan nanti ditonton aja ya rekamannya ada di websitenya Sekolah UTBK. Biar kita nggak kemalaman. Ini aku lanjut dulu. Oke, ada pertanyaan. Itu berlaku di semua soal kayak gitu, Kak? Iya, teman-teman. Kalau di semua soal UTBK yang tipe 1, 2, 3, 4 kayak gini, berlaku kayak gini semua. Nanti coba kita lihat ya, beberapa soal nanti akan tipe 1, 2, 3, 4 semua dan nanti nggak perlu kita kerjain satu persatu semuanya, teman-teman. Oke, balik lagi ke soal yang ini nih. Kita udah punya ketiga sisinya. Tadi langkah pertama adalah kita cek dulu yang nomor satu. Cos P, benar atau salah? Kita lihat. Cos P itu berarti, tadi cos itu apa teman-teman? Samping per miring. Berarti nilainya berapa? Sampingnya yang mana teman-teman? Sampingnya yang mana teman-teman? Hmm, P-nya titiknya di sini nih. Katanya tadi kan kalau sin itu demi, depan per miring. Kalau cos ternyata sami, samping per miring. Sampingnya berapa? Betul, akar 11. Miringnya berapa? 6. Berarti nilai cos P berapa teman-teman? Akar 11 per 6. Berarti nomor satu benar atau salah teman-teman? salah. Salah, Pak. Salah, betul. Kalau nomor satu salah, tadi nomor tiga pasti Salah. salah. Nomor empat pasti Benar. benar. Jadi yang perlu teman-teman cek yang mana? Yang nomor dua aja. Yang lainnya nggak perlu dicek lagi. Kalau nggak percaya, nanti setelah kelas ini teman-teman boleh cek masing-masing ya. Untuk yang tiga dan empatnya. Coba kita cek yang nomor duanya. Cos dari R. Nah, hati-hati teman-teman. Ini cosnya R. Berarti titiknya di sini nih, R di sini. Cos itu tadi samping per miring. Kalau dia sudutnya di R berarti yang sampingnya yang mana teman-teman? 5 atau akar 11? 5, betul. Iya, 5 per 6. Di sini 25 per 36. Berarti nomor 2 benar atau salah teman-teman? Betul, nomor 2 juga salah. Kalau nomor 1 salah, 2 salah, 3 salah, yang benar hanya nomor 4, berarti jawabannya apa? Jawabannya yang D. Iya, jadi teman-teman nggak perlu cek lagi tuh nomor 3 dan nomor 4. Cukup sampai sini aja teman-teman udah bisa menyimpulkan jawabannya yang mana. Oke, gampang ya teman-teman? Coba nih, sekarang kita kerjain yang di sebelah sini. Di sini diketahui sin C yaitu akar 3 per 3. Tadi kalau sin itu demi. Berarti kalau sudut C-nya di sini, depannya yang AB atau BC, teman-teman? AB. Betul, AB. yang depannya AB. Berarti AB di sini adalah akar 3. Miringnya yaitu 3. Jadi untuk mencari panjang BC sama dengan kita pakai Pitagoras lagi. Akar dari sisi miringnya berapa? 3 kuadrat dikurangi yang ini. Akar 3 dikuadratkan. Maka panjang BC sama dengan akar dari 9 dikurangi akar 3 dikuadratkan berapa teman-teman? 3. Iya, 3 akarnya hilang. Jadi BC-nya berapa? 6. Akar 6. 6. Jadi nilai di sini adalah akar 6. Oke, kita udah tahu semua panjang ketiga sisinya. Sekarang tinggal kita tentukan.
Mana nih dari keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Kita cek nomor 1, teman-teman. 3AB apakah sama dengan 2AC? Coba kita cek. 3 dikali AB berapa? AB itu berarti akar Akar 3. 3, betul. Apakah 3AB ini sama dengan 2 dikali AC-nya ini ya? AC 3. Apakah 3 akar 3 itu sama dengan 2 dikali 3, teman-teman? Enggak. Tidak. Kalau tidak berarti nomor 1 Salah. salah. Kalau nomor 1 salah berarti nomor 3 Nomor 3 salah. salah. Nomor 4 Benar. benar. Jadi langsung kita cek yang nomor 2. Nomor 2, kosnya, kos dari A, teman-teman. Kos itu sami. Ingat, titiknya ada di A, sudut A-nya di sini. Berarti yang sampingnya yang mana? Akar 6 atau akar 3? Iya, akar 3 tiga. per sisi miringnya 3. Nomor 2 benar atau salah, teman-teman? Salah. 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 Berarti jawabannya yang mana kalau 1, 2, dan 3 salah? D. D. Yang D, betul. Yang 3 dan 4 ini nggak perlu teman-teman cek lagi. Tapi kalau nanti nih buat latihan abis kelas ini teman-teman boleh cek deh bener atau enggak yang dikatain Kak Lilis. Harusnya sih bener ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini kan tadi yang keluar di tahun 2023 ya teman-teman. Ternyata seiring berjalannya waktu, latihan soalnya semakin rumit teman-teman. Ini yang keluar di UTBK 2025 kemarin. Ini udah sempat kita bahas di bimbel yang batch 3, jadi aku bakal skip latihan soal yang ini, tapi teman-teman lihat deh, perhatikan polanya. Ini kayak gini. Dan di hari yang berbeda, keluar soal lain, tapi tipe soalnya itu sama kayak yang tadi, teman-teman. Jadi nanti kita cobain kerjain yang ini aja ya. Yang latihan soal pertama tadi, karena udah pernah aku bahas di bimbel, silahkan teman-teman nanti coba kerjain sendiri. Sekarang kita coba kerjain yang ini. Oke, ini hubungannya sama video yang tadi udah teman-teman tonton. Kalau misalkan ada 0 derajat kurang dari A kurang dari 90 derajat, berarti letak sudut A-nya ini ada di kuadran berapa, teman-teman? 1, 2, 3, atau 4? 1, betul. Kalau di kuadran 1 yang positif nilai apa? Sudut apa? Semua. Semua positif, betul. Berarti mau nanti itu sin, cos, tangen, kotangen, hasilnya itu semuanya positif. Tapi kalau misalkan dia itu ada di kuadran 2, misalkan nih sudutnya di kuadran 2 dan yang ditanyakan adalah cos, berarti nanti nilainya hasilnya positif atau negatif, teman-teman? Negatif. Negatif. Karena di kuadran 2 tadi yang positif apa? Sin. Sin, betul. Karena ini kuadran 1, berarti semua nilainya positif. Oke, kemudian di sini teman-teman diketahui katanya sin A-nya itu adalah akar 7/4. Kita gambar lagi segitiganya. Sorry, anggap ini lurus ya. Misal ini segitiga ABC. Berarti sudut A-nya di sini. Tadi sin itu kan demi, berarti akar 7 itu depan sudut A di sini ya teman-teman. Di sini akar 7, sisi miringnya 4. Berarti langkah pertama tadi kita cari dulu yang mana? Panjang AB-nya. Gimana cara carinya? Tadi AB kuadrat. Langsung aja deh AB. AB itu sama dengan akar dari AC kuadrat ya. Yang ini sisi miring dikurangi dengan BC kuadrat. Sama dengan akar dari 4 kuadrat dikurangi akar 7. Betul. Aduh, hasilnya berapa teman-teman? 16. Jadi berapa nih? 9. 3. Betul. Akar 9 yaitu 3. Berarti panjang AB-nya ini adalah 3. Kalau ketemu soal kayak gini, tadi kita cek dulu nomor 1. Kita cek cos A. Cos itu tadi apa teman-teman? Sin demi cos? Sami. Sami. Berarti kalau A-nya di sini, nilai sampingnya yang mana teman-teman? 3 atau akar 7?
Kalau akar 3. 7 depan. Iya, akar 7 depan, Kak. Berarti sampingnya 3. 3 per sisi miringnya 4. 4. Jadi nomor 1 benar nggak, teman-teman? Betul. Betul. Kalau nomor 1 betul, tadi yang betul lagi nomor berapa? 3. 3. Nomor 3. 3. Nomor 4 udah tahu udah tahu belum betul atau salahnya? Belum. 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 Iya, jadi harus kita cek. Sekarang kita cek dulu dari yang nomor 2. Nah, teman-teman perhatikan, ini nih 90 derajat dikurangi A. Beda ya, kalau yang ini cuma A doang, kalau ini 90 derajat dikurangi A. Berarti tadi dia pakai yang warna merah ini, teman-teman. Kan jadi Mana tuh? kotak. Iya, betul. Berubah jadi apa? Kotak. Iya, tangannya tadi pakainya yang ini, tangan 90 dikurangi A. Berarti dia berubah dari tangan menjadi kotangan. Kalau kotangan tadi apa, teman-teman? Dia samping per Depan. depan. Tuh, samping per depan ya. Berarti nih, ini aku swipe dulu sebentar, sorry. Berarti yang ini, yang nomor 2 ya, tangan dari 90 derajat dikurangi A itu sama dengan kotangan A. Kotangan itu tadi apa? Samping per depan. Depan. Betul. Berarti sampingnya berapa, 3 teman-teman? per 7. 3 3 per akar. akar 7. Akar 7. Ya, akar 7. Jadi nomor 2 benar atau salah, teman-teman? Salah. Salah. Kalau nomor 2 salah, kita cek juga yang nomor 4-nya. Perlu cek nomor 4 nggak, teman-teman, kalau nomor 2-nya salah? Nggak perlu. Nggak perlu. Iya, nggak perlu. Kalau nomor 2-nya salah, berarti tadi jawabannya apa? B. Yang B, betul. Nomor 4-nya nggak perlu dicek lagi. Nanti kalau teman-teman abis ini mau cek nih nomor 4 benar atau enggak, atau kita cek bareng-bareng deh sekarang. Tangan A. Tadi kalau tangan itu apa, teman-teman? Depan per samping. Depannya berapa? Depannya akar Akar 7. sampingnya 3. Ternyata nomor 4 salah juga. Jadi benar ya, jawabannya adalah yang B, 1 dan B. 3. Oke, ih keren banget teman-teman, mantep. Oke, ini masih ada latihan soal yang trigonometri nih, tapi waktu kita kan terbatas nih teman-teman, tinggal sekitar 15 menitan lagi. Mau kita kerjain yang ini atau kita next ke materi berikutnya? Next. Next, oke, aku mau coba yang Next, dengar next. suara yang lain. Next. Oke, next ke materi berikutnya ya. Ini aku bakal spill tipis-tipis materi tentang fungsi komposisi dan inverse. Nanti, oh iya, coretannya ya, bentar. Udah hapus ya. Oke. Nanti teman-teman materi lengkap tentang fungsi komposisi dan inverse ini bakal kita bahas di bimbel yang batch 4. Tapi di sini akan aku ulas secara sekilas aja. Teman-teman, kalau misalkan ketemu soal tentang fungsi komposisi dan inverse, yang teman-teman ingat tipsnya ini. Pokoknya kalau fungsi komposisi itu dari kanan dimasukkan ke kiri. Teman-teman pasti udah familiar ya sama bentuk ini ya. Ini sama-sama ya. F dalam kurung GX ini berarti sama saja dengan Fx bundaran GX atau FOGX. Sampai sini masih bisa ngikut ya teman-teman. Sorry aku nggak bisa play videonya karena waktunya terbatas. Tapi sampai sini masih ngikut ya. Ini adalah bentuk fungsi komposisi. Jadi mau kalian tulis kayak gini, kayak gini, kayak gini, sama aja. Fx bundaran GX. Kalau ketemu soal yang kayak gini, tipsnya tadi yang kanan dimasukkan ke kiri. Berarti kalau ada FGX, yang GX dimasukin ke fungsi Fx, teman-teman. Contohnya nih, misalkan ada nilai Fx-nya itu adalah 2x minus 5. GX-nya itu adalah x plus 8. Kalau yang ditanyakan adalah F bundaran GX, berarti nilai X yang ada di Fx ini, teman-teman, diganti dengan nilai yang ada di sini.
nilai GX ini kita masukkan ke X yang ada di Fx. Berarti 2, X ini kita ganti dengan GX ini, X plus 8 dikurangi 5. Kita kerjakan, hasilnya adalah 2X plus 11. Sampai sini masih bisa ngikut teman-teman? Masih bisa, oke. Nanti buat latihan soalnya, coba teman-teman kerjain kalau misalkan G bundaran Fx hasilnya berapa. Ini aku lanjut dulu. Sekarang kita mau kenalan sama inverse-nya teman-teman. Dan 3 bentuk inverse yang paling sering muncul biasanya kayak gini. 1, 2, 3. Ini nih, bentuk 3 ini yang paling sering muncul di UTBK. Yang aku kotakin ini, biasanya yang penting-penting, silahkan teman-teman hafalkan. Yang ini dan ini wajib banget hafal, karena pasti kepake di UTBK. Kalau misalkan ada Fx sama dengan X plus C, teman-teman, berarti F inverse-nya itu adalah X minus C. Kalau ada Fx dalam bentuk AX plus C, berarti inverse-nya adalah X minus C per A. Lalu, kalau misalkan ada Fx sama dengan AX plus B per CX plus D, cari inverse-nya gimana teman-teman? Ini udah aku lingkarin nih. Yang merah ini, teman-teman tulis ulang. Jangan diapa-apain nih. Yang merah ini, tulis ulang. Jangan diapa-apain, jangan dirubah. Yang orange ini, teman-teman tukar tempatnya, A turun ke bawah, D naik ke atas. Jangan lupa tandanya juga diubah. Kalau tadinya A ini positif, berarti ketika pindah ke bawah jadi negatif. D yang tadinya positif, ketika pindah ke atas jadi negatif. Itu dia cara mencari inverse-nya. Gampang ya teman-teman ya. Boleh ini teman-teman screenshot atau teman-teman foto dulu karena bakal kepake pas kita ngerjain latihan soalnya. Oke. Lalu, selain itu teman-teman, yang perlu diingat juga ini nih. Kalau misalkan ada FA sama dengan B, itu sama saja dengan F inverse B sama dengan A. Jadi dibalik nih, A-nya jadi ke sini, B-nya jadi ke sini. Ininya diinverskan. Gitu ya. Ini kepake buat apa sih, Kak? Nanti pas ngerjain soal bakal kepake, teman-teman. Langsung coba deh kita kerjain dulu nih. Ini yang pernah keluar di UTBK 2024. Tadi salah satu soal di UTBK itu ada tipe soal yang dia essay ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini diketahui fungsi f itu didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat min 3x. Maka nilai dari ini berapa, teman-teman? Mau coba kalian kerjain dulu atau langsung kita kerjain bareng-bareng? Bahas, oke, langsung kita bahas bareng-bareng aja, teman-teman. Tadi masih ingat ya kalau misalkan ada f, g, x ini berarti sama saja dengan fx bundaran gx gitu ya. Nah, ini biar nggak bingung nih kebanyakan tanda kurungnya, aku mau ubah jadi kayak gini teman-teman. F bundaran F2. Yang ini aku ubah jadi kayak gini. Masih bisa ngikut ya? Tadi katanya kalau fungsi komposisi itu yang kanan masuk ke kiri. Berarti nih, 2 ini kita masukin ke fungsi fx yang ini. Kita cari dulu nilai F2-nya, karena kita mulainya dari kanan. Ingat, dari kanan dulu. Berarti kita cari dulu nilai F2-nya. Oke, kita tulis dulu deh Fx-nya, biar nggak bingung. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x. Berarti kalau kita mau cari F2, x-nya tinggal diganti 2. 2 kuadrat, udah pada komen tuh. 2 kuadrat dikurangi 3 dikali 2 sama dengan 4 dikurangi 6, yaitu negatif 2. Betul sekali teman-teman, negatif 2. Berarti nih, nilai F2 ini dia adalah negatif 2. Apakah udah selesai, Kak? Belum, karena negatif 2 ini harus kita masukin lagi ke sini.
Berarti kita perlu cari lagi nilai F negatif 2-nya, teman-teman. Gimana caranya? Masukin lagi ke fungsi ini. X-nya diubah. Jadi negatif 2. Negatif 2X kuadrat dikurangi 3 dikali negatif 2. Sama dengan 4. Ini negatif 3 dikali negatif 2. Jadi positif 6. Yaitu 10. Betul, teman-teman, 10. Udah selesai belum? Belum, karena 10 itu kan nilai dari yang ini. 10. Wah, udah ada yang jawab tuh yang atas. Keren, teman-teman. Keren banget. Oke, kita kerjain pelan-pelan ya. Ini adalah nilainya 10, tapi belum selesai karena harus kita masukin ke sini sekali lagi, teman-teman. Jadi kita perlu cari lagi nih F10-nya. Nilai X ini kita ganti dengan 10. 10 kuadrat dikurangi 3 dikali 10, yaitu 100 dikurangi 3 kali 10. 30 sama dengan 70. Berarti nih, iya, berarti nih yang di atas ini teman-teman nilainya adalah 70 per, kita lihat, kita udah punya belum bundaran F2-nya? Udah punya. Yang mana? Yang ini, teman-teman. Nilainya berapa? Negatif? Oh, negatif 2. 10 ya, sorry. 10 kan? Yang ini, 10, iya. Kalau negatif 2, dia punyanya F2 ya. Iya. Per 10 dikurangi, F2-nya berapa tadi? Negatif 2. 2. Betul, jadi 70 dibagi 10 yaitu 7. Negatif kali negatif, positif 2. Sama dengan 9. Gampang nggak, teman-teman? Yeay, katanya banyak yang jawab benar ya. Gampang, keren. Oke, coba nih yang satu ini, teman-teman. Kak, yang tadi boleh aku foto dulu nggak? Boleh. Kok, kalau mau difoto dulu, teman-teman. Nanti bakal kita share juga ya, materi yang udah kita coret-coret ini. Udah. Udah ya? Oke, siap. Kita lanjut, Makasih, teman-teman Kak. nih. Oke, sama-sama. Kalau soalnya kayak gini, kira-kira ngerjainnya gimana? Kalau bentuk soalnya seperti ini nih, ini udah kelihatan nih kalau udah ada kayak gini, biasanya pakai yang tadi aku bilang. Kalau misalkan ada F, A sama dengan B, itu sama saja dengan F inverse B sama dengan A. Ini teman-teman, yang tadi aku kotakin hijau, jangan lupa dihafalkan. Oke, kita lihat dulu deh soalnya. Fungsi f dengan fx sama dengan a min 2x. Untuk suatu bilangan real a memiliki inverse ini f inverse-nya yang memenuhi ini. Berarti katanya nih f inverse ini tuh adalah inverse dari yang ini ya, teman-teman. Lalu yang ditanyakan adalah berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Ini P-nya, ini Q-nya. Kira-kira jawabannya A, B, C, A, B, C, atau D? Teman-teman mau kerjain dulu sendiri atau mau langsung kita bahas? Langsung bahas. Ada yang mau coba ngerjain nggak tadi kayaknya? Ada yang bener tuh pas di soal pertama. Oke, langsung kita bahas ya, teman-teman. Kita lihat di sini ada persamaan F inverse ini. Aku tulis ulang ya. F inverse dari A kuadrat plus 2 yaitu negatif 2. Berarti teman-teman, oke, ini A sama B-nya mau aku ubah deh biar teman-teman lebih gampang nanti. Misal di sini itu segitiga, di sini kotak. Berarti pindah kotaknya jadi ke sini nih, ke tengah. Segitiganya jadi di sini. Ininya berubah jadi inverse. Nah, berarti teman-teman, ini aku misalkan sebagai kotak. Yang ini aku misalkan sebagai segitiga. Berarti nilai ini tuh sama saja dengan apa? F, ingat kita ubah ke sini.
F negatif 2 sama dengan A kuadrat plus 2. Sampai sini masih bisa ngikut nggak? Aman. Yang lain teman-teman sampai sini masih bisa ngikut? Oke, masih bisa ngikut. Lalu teman-teman kita lihat di sini F negatif 2. Berarti perlu kita cari nilai F negatif 2-nya itu berapa? Dengan mensubstitusikan ke sini. Kalau ada, ini aku hapus dulu. Tadi kita punya persamaannya itu Fx sama dengan A min 2x. Berarti kalau kita mau cari F negatif 2 sama dengan A dikurangi 2 dikali X-nya kita ubah. Negatif 2. Sama dengan A negatif kali negatif positif. A plus 4. Sampai sini masih bisa ngikut teman-teman? Masih. Masih oke. Kita udah punya nih nilai F negatif 2-nya yaitu A plus 4 ini. Ini kita masukin ke sini. F negatif 2-nya kita ubah jadi A plus 4 sama dengan A kuadrat plus 2. Oke, aku tulis ulang di sini ya. A plus 4 sama dengan A kuadrat plus 2. Kita kan mau cari nilai A-nya nih teman-teman buat tahu nilai P-nya. Berarti yang di sini kita gabung semua ke sisi sebelah kanan. Biar apa? Biar kita bisa cari nilai akar kuadratnya. Jadi kayak gimana? Kita jadikan di sini sama dengan 0. A kuadrat. A-nya yang di sini kita pindah ke sebelah kanan jadi negatif A. Ditambah 2, 4-nya kita pindah juga ke sebelah kanan. Jadi negatif 4. Berarti 0 sama dengan A kuadrat dikurangi A dikurangi 2. Nah, kalau udah bentuk kayak gini, cara cari A-nya gimana teman-teman? Kita cari dua angka yang kalau misalkan dia dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1, kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 2. Berapa dengan berapa? Yang kalau dijumlahkan nih, kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1. Tapi kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 2. Berapa dengan berapa teman-teman? Negatif 2 dengan 1, betul. Berarti A negatif 2 dan A plus 1. Jadi nilai A-nya berapa? Sorry. 2 sama. Ini sama dengan 0. Jadi nilai A-nya berapa? A-nya yaitu 2 atau A sama dengan negatif 1. Kita udah punya belum nilai A-nya? Udah dapet ini nilai A-nya. Tinggal kita masukin ke sini. Berarti A-nya ada 2 nih, Kak. Bisa 2, bisa negatif 1. Langsung kita bandingkan antara P dan Q. Pertama yang 2 dulu. 2 dengan negatif 2 lebih besar yang mana, teman-teman? 2. Yang 2. Kalau negatif 1 dengan negatif 2 lebih besar yang mana? Ingat, negatif 1 dan negatif 2. Kalian punya utang 1, ini punya utang 2. Lebih gede yang mana, teman-teman? Negatif 1. Betul. Berarti jawabannya adalah yang A, betul. Kuantitas P lebih besar daripada Q. Kalau misalkan ternyata teman-teman, yang P ini nilai A-nya yang satu lebih besar, yang satu kurang dari, berarti jawabannya tidak dapat ditentukan atau yang D. Tapi karena ini dua-duanya itu lebih besar, berarti jawabannya adalah yang A. Gitu teman-teman, gimana? Gampang nggak ternyata inverse? Susah. Susah. Nggak apa-apa, nanti habis ini kalian cerna lagi pelan-pelan teman-teman. Buat dapetin konsep yang fungsi komposisi dan inversnya, silahkan nanti tonton lagi video seriesnya biar bisa dicerna secara perlahan. Atau kalau teman-teman nanti mau tonton ulang rekaman malam hari ini juga bisa banget teman-teman nanti akses di website Sekolah UTBK. Bakal kita upload juga rekaman videonya teman-teman. Oke, selesai deh latihan soal kita malam hari ini, teman-teman. Sebelum
sebelum kita tutup nih, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang mau sharing-sharing nggak? Gimana rasanya belajar PK malam hari ini? Baru dua dari sekian materi yang ada. Pas UTBK bisa kakak aja nggak yang gantiin? Aku masuk kantong kamu aja, Kak. Tenang, masih ada 30 hari lebih, teman-teman. Masih bisa banget untuk dipersiapkan. Satu hari satu materi, masih bisa insya Allah. Kalau mau belajar bareng-bareng, silahkan gabung tadi di bimbelnya. Teman-teman, kita bakal belajar satu hari satu materi selama 14 kali pertemuan. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau share kesan pesannya setelah belajar PK malam hari ini, teman-teman? Mau gabung, boleh. Habis ini langsung daftar ya, Kak. Ada di websitenya. Atau nanti boleh chat Kak Farid kalau teman-teman bingung. Yang invest rada susah sih. Iya sih, tadi aku ngejelasinnya kecepatan ya, teman-teman. Yang paling kalian bingung yang bagian mana tuh? Ajarin yang gap year ini. Oke, semangat, Kak. Tenang. Ada banyak. Masih ada waktu untuk persiapan. Yang invest yang bingungnya yang mana, teman-teman? Nanti teman-teman coba di ini lagi ya, di apa ditonton lagi nih rekaman ulangnya, dicerna pelan-pelan. Kalau tadi kita kecepatan, nanti bisa di stop dulu kalau kalau teman-teman pas lagi nonton rekaman materinya. Oke, ada yang mau sharing nggak gimana kesan pesannya PK hari ini dan ada yang mau request menu bakso berikutnya nggak? Masih ada berapa hari sih sebelum UTBK? Kira-kira masih mau ngebahso nggak ya, teman-teman? PK Materi terus, Kak. PK terus. PK terus, nggak mau ganti subtes yang lain, teman-teman. PKPM paling susah. PKPM ya, bakso PM, kesebangunan ruang. Oke, teman-teman nanti reach Kak Farid deh di grup. Pokoknya Kak aku mau adain bakso lagi ya gitu ya, teman-teman. Silahkan nanti ramein aja di grup, ramein tuh Kak Farid. Di spam aja Kak Farid, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang ditanyakan, aku rasa untuk pertemuan malam hari ini sampai sini. Tapi aku mau dokumentasi dulu dong, teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam nggak? Kita dokumentasi dulu sebentar. Ya, jangan pada live dulu dong, dokumentasi dulu yuk. Mau nggak teman-teman on cam dulu sebentar? Yuk, yang gap year belajar bareng nggak sih? Iya, belajar bareng, Kak. Tonton dulu video seriesnya, terus kalau misalkan ada yang kebingungan, ditanyain aja di grup, nanti kita sharing bareng-bareng. Gas tuh. Nah, di ini nih, silahkan teman-teman di chat nanti teman-temannya di grup yang mau belajar bareng siapa aja. Ayo, belajar barengnya mau lewat apa? Mau lewat Google Meet atau Zoom bareng-bareng gitu ya. Oke, teman-teman ya udah kalau nggak mau open cam, mau reactionnya boleh nggak? Kasih reaction. Reaction apapun. Ya, boleh. Aku hitung sampai 3 ya, teman-teman kasih reactionnya ya. Saat ini ada di bawah tuh react Kak yang gambar love itu nanti kakak pilih reaction yang mana yang mau dikasih. Oke, ulangi ya teman-teman. Satu, mana reactionnya? Wait a minute. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sip, sip. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang berpuasa. Jangan lupa perbanyak doa, semoga semuanya lolos UTBK tahun ini. Sampai jumpa teman-teman, selamat istirahat.